Hai. Buat yang belum tahu, gue tuh bikin channel dari tahun 2013. Jadi udah 7 tahun sebenarnya. Cuman gue tuh nggak langsung bikin video waktu itu karena waktu itu cuman buat tugas kuliah. Mungkin gue tuh aktif dari tahun 2014 atau 2015, gue lupa. Dan video pertama yang gue upload ke YouTube adalah kompilasi video Instagram. Jadi dulu tuh lagi musim banget kan, namanya Indofeedgram. Dan gue juga ikutan untuk bikin konten-konten di Instagram pada saat itu. Dan menurut gue videonya termasuk video yang jelek banget gitu. Kalian mungkin kalau ngikutin gue dari dulu banget tahu awal mula gue bikin video itu ya video yang gak jelas, video lucu-lucuan aja gitu, dan gue upload ke Instagram. Udah gitu kalau videonya udah banyak dan gue kompilasikan semua itu gue upload ke YouTube. Jadi awalnya cuma video-video kayak gitu doang. Seiring berjalannya waktu, gue mulai suka nih sama videografi. Terus gue mulai tingkatin lagi konten gue, gak cuma di kompilasi video Instagram, gak cuma bikin konten Instagram aja, gak cuma bikin konten komedi doang. Gue mulai bikin film pendek ceritanya, tapi kalau gue lihat sekarang itu bukan film pendek sih jatuhnya, itu lebih kayak ke video yang dibuat sama anak amatir gitu yang baru mulai belajar video gitu. Kalau gue lihat sekarang ya dengan angle yang berbeda gitu, tapi ya itulah prosesnya gitu. Nah, di video kali ini gue mau nge-react video gue yang udah gue buat 3 tahun lalu. Mungkin kalian juga udah nonton video ini, tapi gue pengen nonton aja dan nge-reaction video itu, dan gue bakal jelasin juga gear apa aja yang gue pakai untuk video itu. Oke, let's go. Oke, jadi video yang akan gue react adalah video gue yang judulnya Story of Me, alasan gue berhenti dari YouTube. Oke, langsung aja kita tonton. Video ini dipublish tanggal 23 Juni 2017, ya which is berarti 3 tahun yang lalu. Dan kalau kita lihat deskripsinya di sini DOP dan edit gue sendiri, ya emang waktu itu emang gue yang nge-DOP-in dan gue yang ngedit juga. Maksudnya gue nggak nge-DOP-in semuanya sih sebenarnya. Jadi gue dibantu juga sama temen gue namanya Fitroh. Dia yang bantu gue untuk bikin video ini waktu itu. Kebahagiaan itu menurut gue adalah ketika gue bisa melakukan hal-hal yang gue suka every single day exactly. Gue bisa ngelakuin itu semua dengan sukacita, tanpa paksaan dari orang lain. Transisi Cungda, karena waktu itu lagi hype banget transisi Cungda. Ya gue juga ikut-ikutan buat bikin. Dan untuk gear yang gue pakai, ini tuh gue pakai kamera 60D, dan pada saat itu gue belum punya kamera pribadi sebenarnya. Kita lanjut ya. Gue bisa ngelakuin itu semua dengan sukacita, tanpa paksaan dari orang lain, dan orang-orang juga suka. Gue suka karya seni. Itu sebabnya kenapa gue sering bikin video-video yang gue share di sosmed gue. Glitch, itu glitch transition ya. Gak tau kenapa ketika gue bikin video ya gue seneng, gue gak peduli gue capek, gue pusing sama kuliah. Buat gue video adalah obat penenang gue ketika gue mulai stres sama rutinitas yang gue gak suka. Itu dulu. Jadi kalau dulu tuh gue ngerasa video tuh obat penenang gue kalau gue stres ngejalanin apa yang gue gak suka. Ketika gue mulai sumpek sama ngerjain tugas kuliah, bikin video adalah obat buat gue pada saat itu. Tapi kalau sekarang, ketika gue stres, boro-boro bisa bikin video. Pusing yang ada, Pak. Setiap hari gue selalu mikirin ide-ide baru buat bikin video, bikin konten baru buat gue upload di YouTube. Sampai kadang-kadang kuliah gue terabaikan gara-gara hobi gue ini. Kalau ini fakta sih. Kuliah gue emang agak terabaikan gara-gara gue suka bikin video. Buat gue YouTube adalah tempat gue speak up kali ya ke orang-orang tentang perasaan gue, daripada gue cerita ke orang-orang. By the way, kalau kalian ngerasa nggak nyaman nonton video ini karena gue pause terus, kalian bisa nonton video fullnya di YouTube gue ada. Gimana Fir fotonya? Ini yang ini bagus nih, lucu. Iya dong. Terkirimin ya. Siap. Audio yang gue rekam di scene ini tuh pakai HP. HP yang dipegang sama tangan gue itu adalah buat ngerekam suara gue sama Vira. Karena waktu itu gue belum punya
clip on. Video ini tuh bukan video yang gue sengaja ambil, karena video ini tuh tercipta ketika gue resah setelah lulus kuliah sebenarnya. Dan waktu itu gue mulai ada di titik keresahan, dimana gue bingung harus ngelakuin apa setelah lulus kuliah, dan gue lihat stock footage banyak juga yang belum gue edit. Ya udah, jadi dari situ gue jahit. Yang pertama adalah gue lihat dulu stock footage-nya apa aja yang mau gue masukin, dan gue mulai bikin cerita. Kira-kira ceritanya apa nih kalau stock footage-nya yang ini? Karena ada juga beberapa video yang gue ambil ketika gue liburan ke Jogja. Kalau kalian lihat ada scene yang gue jalan di pinggir kereta itu adalah ketika gue jalan-jalan ke Jogja sama teman-teman gue. Setelah gue galau, gue resah, ya udah jadilah video ini gitu. Gue jahit semua footage yang dulu sama yang sekarang. Cuman ada juga beberapa scene yang gue tambahkan setelah gue bikin skrip. Jadi setelah gue bikin skrip, gue ngerasa kayaknya ada yang harus ditambahin deh scene-nya, biar relate aja sama ceritanya gitu kan. Dan ini tuh adalah gabungan ketika gue gak punya kamera sampai gue punya kamera. Jadi ada beberapa scene yang gue shoot pakai kamera pribadi gue, ada beberapa scene yang gue shoot sebelum gue punya kamera gitu. Ya itulah gue. Kadang gue tuh kalau bikin video nggak direncanakan gitu. Kadang footage yang udah gue ambil gitu sebelumnya pas gue main ke tempat A, B, C, D gitu. Itu tuh bisa jadi sebuah bahan untuk gue bikin video. Ya gitulah, kita lanjut ya. Kayak ini keren sih, parah, serius. Iya sih. Ini juga keren sih. Ini boleh juga sih. Gue bakal terus berusaha bikin box. Sumpah gue paling jijik sih kalau di sini nih. Udah banyak jerawatnya gitu kan. Nyokap bangga sama gue dengan hasil kerja keras gue sendiri. Wih, Semua perjalanan ini adalah pembelajaran buat gue. Ini di Jogja, yang tadi itu di Jogja ketika gue jalan-jalan sama Nando. Bahwa dalam melakukan apapun, Dan ini adalah scene baru yang gue shoot lagi. gue harus loyal dan total. Jadi, semua perjalanan ini adalah proses untuk menjadi yang lebih baik. Terus berkarya. Terus berkarya. Udah beres ya? Oh ini udah beres. Jadi videonya durasinya sekitar 3 menit lebih dikit ya, 3 menit 30 detik mungkin untuk video tadi itu. Dan ada beberapa dari kalian juga yang nanya sama gua, setiap gua bikin video itu skrip dulu atau video dulu gitu, atau musik dulu, mana yang lebih dulu gua buat gitu. Nah kebanyakan untuk video itu random. Jadi ada yang shoot dulu baru gua bikin skrip, ada yang skrip dulu baru gua bikin video. Emang gitu proses gua bikin video YouTube tuh aneh gitu. Nggak sama kayak kebanyakan orang sebenarnya, cuman ya itulah proses gue bikin video YouTube. Nah kalau untuk video yang ini, video yang gue buat 3 tahun yang lalu, ini adalah video yang menurut gue lumayan banyak juga viewsnya, 71.000 untuk gue ya pada saat itu. Like-nya 1,9 ribu, ya gue gak peduli lah. Yang penting video gue ini tuh bisa ngasih impact sih sebenarnya, bisa ngasih impact ke orang-orang, dan seenggaknya ada sesuatu yang bisa diambil lah dari apa yang gue buat gitu. Jadi video yang tadi itu tuh sebenarnya minim budget banget ya, karena kameranya juga kebanyakan minjem, terus lightingnya juga lighting sederhana aja. Jadi gue pakai lighting yang biasa, yang cuman lighting kotak kecil gitu. Buat yang tadi scene di awal, ini adalah scene yang gue ambil sendiri yang pakai tripod, dan itu adalah proses gue bikin konten dari tahun 2017 sampai 2020. Kalian bisa lihat buat kalian yang ngikutin channel gue ya, buat yang enggak ya mungkin nggak tahu gitu. Jadi itu ya untuk reaction video gue memang belum cukup sempurna pada saat itu, dan sampai sekarang pun gue ngerasa belum bagus aja gitu video yang gue buat selama ini, masih ada aja gitu kurangnya. Tapi gak apa-apa, itu namanya proses, dan gue akan terus belajar ke depannya. Jadi kalau kalian punya pendapat, kritik, ataupun sesuatu yang bisa membangun channel gue, ya kalian tulis aja di kolom komentar. Tapi gue nitip pesan sama kalian, kalau ngasih komentar, tolong kasih komentar yang membangun. Itu adalah positive vibes buat komentar, jadi jangan sampai kalian mematahkan semangat orang lain dari komentar kalian. Oke, gitu aja untuk video kali ini guys. Thank you buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.